Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Julia Sedina dari kelas manajemen 22A NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian MSDM. Manajemen sumber daya manusia menjadi salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu sendiri. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah personnel management is the planning, organizing, direction, and controlling of the procurement. Manajemen personalia adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, kegiatan-kegiatan, pengadaan, pengembangan, pemberian kompetensi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Pernyataan dari Filippo tersebut menyamakan pengertian manajemen sumber daya manusia sama dengan manajemen personalia. Fungsi MSDM. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan, dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatih dan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan, serta produktivitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan sumber daya manusia. 2. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan. 3. Pengupahan tunjangan. 4. Kinerja pengembangan karir. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang terakhir, penerapan efektivitas kehubungan kerja. Tujuan MSDM. Pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Menurut Ulrich and Lake, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar pergerakan peluang baru. Caseway memberikan pendapat bahwasanya tujuan manajemen daya manusia adalah memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan atau pegawai yang memiliki kinerja tinggi, selalu siap mengatasi perubahan, serta memenuhi kewajiban sebagai pekerja secara legal. Tidak hanya itu, tujuan selanjutnya adalah menerapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan mampu mencapai tujuannya. Peranan adanya MSDM sendiri secara garis besar adalah untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja manusia yang ada di dalamnya, yang bukan hanya cakap terampil, namun juga memiliki kemampuan serta kesungguhan dalam bekerja secara efektif dan efisien. Hal tersebut yang dibahas dalam buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan oleh Taufik Rachman. Namun secara khusus manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan berikut: mengembangkan sistem kinerja dan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta mengembangkan manajemen dan aktivitas pelatih yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua, artinya keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang dikerjakan dan dicapai. Mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dan karyawan atau pegawai. Manfaat MSDM merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan sehingga hal ini direncanakan secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia antara lain: A. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Manajer sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan serta
skill yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. B. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada dan semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia yang baik tentu akan memprofesionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan melibatkan pekerjaan terhambat, jadi harus tepat. C. Menentukan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang, baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi formasi tentang dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategik. Pemanfaatan serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi, beberapa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. D. Penanganan informasi ketenagakerjaan. Manusia yang memiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan, dan pelatih yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. E. Penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini melakukan guna mendapatkan gambar serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dan aktivitas manajemen sumber daya manusia. Komponen dan peran MSDM. Tenaga kerja manusia pada dasarnya dibedakan atas pengusaha, karyawan, dan pemimpin. 1. Perusahaan adalah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh, mendapatkan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu, tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. 2. Karyawan adalah penjual jasa, pikiran, dan tenaganya dan mendapatkan kompensasi yang besar telah ditetapkan. 3. Pemimpin atau manajer adalah seseorang mempergunakan wewenang dan kepemimpinan untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut dalam mencapai suatu tujuan. Peranan manajemen sumber daya manusia adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam manajemen. MSDM mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikutnya. 1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job requirement, dan job evaluation. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. 2. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. 3. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan, mengatur mutilasi karyawan baik vertikal maupun horizontal, yang terakhir mengatur pensiun, pemberhentian, dan pengesangannya. Terima kasih. Human resource management is an essential part of a business's strategic plans for success. An HR manager has a wide variety of responsibilities. A key part of human resource management is to develop and maintain a workforce that is both productive and happy. This may also mean training new staff and even working with current staff to help them achieve career growth, which in turn helps the company meet its goals. An HR manager will also be involved in planning for a company's future and adding to the company's competitive advantage. Reward systems are also the responsibility of a human resources department, including employee compensation, incentives, and benefit packages. And, of course, an HR manager
has to be able to effectively address conflicts that may arise between coworkers. In addition to these tasks, the responsibilities of human resources also include worker protection, health and safety of employees, enforcing employee rights, and developing the organizational culture. This course will guide you through developing the individual, group, and cultural skills required to help an organization be a desirable place to work. After taking this course, you'll be able to explain HR's role in supporting an organization's goals, examine the laws regulating today's workplace, assess a variety of recruitment and selection strategies, and more.